Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Heni Prasetyawati CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang dari SD Negeri Bedono 02 Kecamatan Jambu akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya sebagai guru mendominasi pembelajaran. Di dalam pembelajaran, saya sering berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Padahal ini saya sering lupa bahwa pembelajaran bukan hanya untuk mentransfer ilmu saja. Ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan anak-anak terlihat lesu dan kurang bersemangat. Dan ketika saya bertanya apakah ada yang kurang jelas, mereka cenderung diam. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus saya di dalam pembelajaran. Berikut adalah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya di depan kelas berceramah. Saya mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran saya, yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Kemudian, merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik. Yang kedua, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, atau sering kita sebut menuntun sesuai dengan kodrat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang harus segera kita terapkan di kelas. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemikiran saya tentang koneksi antar materi pada modul 1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan materi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.